Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan dan hutan kembali terjadi di Harau 50 kota. 1 hektar lahan ludes terbakar. 3 unit rumah di Nagari Rabi Jonggor, Pasaman Barat ludes terbakar. Panitia khusus DPRD Sumatera Barat meminta gubernur membubarkan beberapa organisasi perangkat daerah. Panitia khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari DPRD Sumbar meminta agar gubernur membubarkan beberapa organisasi pemerintah daerah atau OPD yang dinilai kinerjanya tidak bagus selama ini dan tidak memiliki kontribusi dalam pembangunan maupun dalam menyumbang pendapatan asli daerah. Hal itu disampaikan Ketua Pansus RPJMD DPRD Sumbar, Indra Catri, pada rapat paripurna DPRD Sumbar Jumat pekan lalu. Menurut mantan Bupati Agam 2 periode ini, ada beberapa OPD yang selama ini kinerjanya tidak bagus, tidak signifikan dengan RPJMD yang disusun, dan juga tidak memiliki kontribusi dalam menggerakkan pembangunan untuk menunjang pembangunan daerah. Agenda rapat paripurna itu sendiri membahas rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025 hingga 2029 yang akan dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Barat. Namun Indra Catri enggan menyebut OPD mana yang harus dibubarkan itu. Dan unit kerja, spek yang akan kita kerjakan berbeda, organisasi juga berbeda. Itu makanya kita sampai kepada usulan yang berbeda. Tentang OPD tadi Pak, mungkin bisa lebih spesifik Ya, Pak Indra. karena ini situasi khusus harus perlu organisasi yang khusus juga. Ya. OPD apa yang disorot Pak? Itu secara komprehensif harus dinilai lagi. Tidak bisa parsial itu. Menanggapi usulan pembubaran beberapa OPD, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimi menyatakan akan mengkaji masukan dan saran dari pansus itu. Ya, beberapa masukan dari pansus itu nanti coba kita kaji lagi, kita kaji apa yang perlu kita sempurnakan ya. Karena apapun itu memang masukan dari DPRD ya pasti harus kita dengar dan kita serap dan dengan berbagai macam pertimbangan yang ada nanti ke depan. DPRD juga mendesak pihak eksekutif untuk menggenjot lagi penerimaan daerah melalui pajak, retribusi, intensifikasi usaha badan usaha milik daerah, investasi dan pendapatan asli milik daerah agar APBD terus meningkat setiap tahun sehingga dapat mencapai target-target yang tercantum dalam RPJMD untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Johardio Anse melaporkan dari Padang. Anggota Satreskrim Polresta Padang mencari seorang tersangka pencurian di dalam Pasar Raya Padang pada Jumat dini hari pekan lalu. Beberapa titik yang dicurigai didatangi, namun tersangka tidak juga kelihatan batang hidungnya. Polisi kemudian menyebar di areal pasar, hingga akhirnya menemukan tersangka Robi yang tengah tidur di dalam sebuah gerobak kecil di dalam pasar. Polisi kemudian membawanya ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyita barang bukti berupa barang dagangan yang dicuri tersangka. Robi dicari polisi karena sering mencuri barang-barang dagangan dalam kios Pasar Raya Fase 7. Pedagang sudah resah dan kemudian melaporkan peristiwa pencurian itu kepada polisi. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil mengungkap siapa pelakunya. Sebelumnya, Satreskrim Polresta Padang menerima informasi bahwa ada beberapa kejadian terkait dengan pembongkaran beberapa lapak yang terjadi di fase 7 Pasar Raya Kota Padang dan mengarah kepada satu orang terduga pelaku dengan inisial TS. Selanjutnya tim melakukan pendalaman dan alhamdulillah berhasil mengamankan TS. Untuk yang diambil itu berbagai macam ya, terutama barang-barang yang diperdagangkan di sana tentunya. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang.
Banyak cara dilakukan perguruan tinggi untuk menerapkan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu fungsi kampus tersebut. Salah satunya dengan melakukan kegiatan bersih-bersih pantai, seperti yang dilakukan salah satu sekolah tinggi di Padang ini. Mereka melakukan aksi bersih-bersih pantai wisata air manis di Kecamatan Padang Selatan pada Sabtu pagi pekan lalu. Mahasiswa memungut dan memasukkan ke dalam karung berbagai jenis sampah. Mulai dari sampah plastik, kertas, daun, kayu, hingga sampah kain dari baju bekas. Pembersihan sampah dilakukan secara berkelompok guna mempercepat kegiatan membersihkan pantai. Mahasiswa berhasil mengumpulkan sebanyak 30 karung kecil sampah. Sampah paling banyak berjenis sampah residu atau sampah yang sulit didaur ulang seperti plastik. Karung sampah itu kemudian dibawa oleh para mahasiswa untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah. Baiklah, di sini kegiatan pembersihan pantai ini alhamdulillah merupakan tahun ketiga mahasiswa STISIP Imam Bonjol melakukan kegiatan bersih pantai ini, khususnya di pesisir pantai yang bertujuan untuk mengajak masyarakat dan juga mahasiswa terkhususnya sebagai generasi muda untuk kita melestarikan kebersihan di lingkungan Kota Padang, khususnya di Pantai Padang, untuk terjalinnya kebersihan dan juga nyaman untuk para wisatawan yang berkunjung di Kota Padang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti ini telah 3 kali dilakukan di pantai dalam kurun 3 tahun berturut-turut. Di tahun sebelumnya dilakukan di Pantai Pasir Jambak dan Pantai Padang. Tahun ketiga ini dilakukan di Pantai Air Manis. Jadi kegiatan ini adalah salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu tentang pengabdian masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat itu dalam bentuk sosialisasi, dan yang kedua dalam bentuk tenaga. Seperti aksi pantai yang kita lakukan yang ketiga kalinya ini. Dipilihnya Pantai Air Manis, lokasi bersih-bersih, karena Pantai Air Manis merupakan salah satu andalan wisata pantai di Kota Padang yang masyhur dan banyak didatangi wisatawan, termasuk dari luar negeri. Sejatinya pengabdian masyarakat oleh mahasiswa tidak lagi berbentuk kegiatan fisik yang bisa dilakukan oleh semua orang, tapi berupa konsep dan bisa dikerjakan oleh banyak orang. Misalnya membuat konsep pengentasan kemiskinan, serta konsep mendatangkan wisatawan lebih banyak ke Pantai Air Manis. Robiham melaporkan dari Padang. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.